Saya ingin menekankan sekali lagi hati-hati karena ini di Eropa sudah muncul gelombang kedua yang naiknya sangat drastis sekali. Jadi jangan sampai kita teledor, jangan kita kehilangan kewaspadaan sehingga kejadian itu terjadi di negara kita. Jangan lengah jika tak ingin corona kembali melonjak seperti di sejumlah negara di Eropa. Eropa kini memang kembali menjadi epicentrum COVID-19 dunia, menyusul lonjakan kasus yang tinggi seperti di Jerman, Inggris, Spanyol, dan Italia. Memang, dalam satu pekan terakhir, Satgas Penanganan COVID-19 mencatat penurunan jumlah kasus baru. Kami rangkum dari laman covid19.go.id. Temuan kasus positif corona pada 22 Oktober lalu ada 4.432 kasus. Jumlah ini kurang lebih sama seperti sepanjang bulan Oktober. 3 hari kemudian turun jadi 3.732. 28 Oktober naik lagi jadi 4.029. Memasuki waktu libur panjang akhir pekan, 31 Oktober, kasus baru turun menjadi 3.143. Dan pada 2 November lalu, jumlah kasus baru kembali ke kisaran 2000-an, yakni 2.618. Namun, fluktuasi dan tren penurunan ini ternyata bukan tanpa sebab. Jika dibandingkan dengan jumlah spesimen yang diperiksa, pada 22 Oktober saat ditemukan sekitar 4.400 kasus, jumlah spesimen yang diperiksa adalah 43.928. 25 Oktober saat ditemukan sekitar 3.700, spesimen yang diperiksa turun hanya 33.797. 28 Oktober saat ditemukan 4.000-an kasus yang diperiksa naik lagi jadi 40.572. Sementara pada 2 November, saat ditemukan sekitar 2.600 yang jadi salah satu jumlah temuan kasus terendah dalam beberapa pekan terakhir, ternyata jumlah spesimen yang diperiksa hanya 26.661. Positivity rate atau persentase temuan kasus positif dibanding jumlah diperiksa hampir sama, yakni sekitar 10%. Penurunan jumlah kasus ini bukan berarti corona di tanah air melandai. Liburan panjang akhir pekan di akhir Oktober lalu masih menyimpan potensi gelombang lonjakan kasus corona. Pemerintah harus meningkatkan jumlah tes untuk mengetahui tingkat penularan yang nyata agar lebih cepat mengisolasi mereka yang sakit. Sejauh yang saya tahu di Indonesia itu belum menurun begitu, masih meningkat, bahkan belum melandai gitu. Jadi kalau belum melandai itu tanda-tanda belum turun. Jadi kalau udah melandai itu tanda-tanda turun dan turun sampai minimal, kemudian dia akan tetap 2 minggu aja. Kemudian itu wabah pertama selesai. Kemudian akan ada serangan kedua. Jadi nggak akan selesai di Indonesia. Kecuali nanti nunggu pada vaksin yang tahun Desember 2021 gitu. Kalau orang sudah divaksinasi semua begitu. Di Jawa Barat saja dari sekitar 13.000 wisatawan yang dites cepat corona sepanjang libur Maulid Nabi, 408 orang ditemukan reaktif. Mereka pun dirujuk untuk melakukan tes usap corona. Tes ini dilakukan di 15 kabupaten kota, terutama di kawasan tujuan wisata. Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Garut, Cianjur, Bandung Barat, Cimahi, Kota Cirebon, Purwakarta, dan Pangandaran, dan Tasikmalaya. Jadi total yang dilakukan rapid ada 13.565. Jadi dari total, dari seluruh kabupaten kota ini totalnya dari 13.000 itu kurang lebih 408 reaktif ya. Nah itu salah satu screening awal di dalam libur panjang kemarin. Sekali lagi, jangan lengah. Wabah corona masih jauh dari berakhir. Disiplin protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dengan benar dan menjaga jarak adalah pelindung terbaik hingga vaksin ditemukan. Namun, peningkatan jumlah tes dan penanganan serta isolasi yang cepat bisa lebih cepat membantu mengendalikan pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.